Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang struktur sistem komputer. Sebelum mulai pembahasan, perkenalkan dulu nama saya Muhammad Iqbal, Prodi Sistem Informasi. Kali ini saya akan membahas beberapa hal tentang struktur komputer. Yang pertama yaitu interupsi. Yang kedua, proteksi perangkat keras dalam sistem. Yang ketiga, proteksi input atau output dalam sistem operasi. Dan yang terakhir, proteksi memori dalam sistem operasi. Pada pembahasan yang pertama yaitu tentang interupsi. Apakah itu interupsi? Interupsi sering juga disebut interrupt, adalah suatu permintaan khusus pada mikroprosesor untuk melakukan sesuatu. Interupsi pada dasarnya, kalau dalam dunia komputer, sering kita kenal dengan penghentian sementara proses program yang sedang berjalan. Di sini ada dua jenis interupsi sistem operasi. Yang pertama, interupsi yang sering muncul pada software misalnya adalah suatu program ingin mencetak hasil dengan printer, maka akan terjadi interupsi atau penghentian sementara. Yang kedua, hardware. Kalau pada hardware adalah terjadi karena adanya aksi pada perangkat keras, seperti pada saat kita menekan tombol keyboard atau menggerakkan mouse, maka pada kegiatan tersebut akan terjadi sebuah interupsi. Interrupt ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu maskable interrupt dan non-maskable interrupt. Adapun penyebab terjadinya interupsi yaitu pada program terjadi akibat eksekusi suatu instruksi, kemudian timer disebabkan oleh timer prosesor. Penyebab yang lain adalah disebabkan oleh input atau output controller, baik sebagai tanda bahwa operasi telah selesai maupun memberi tanda error, dan kegagalan hardware dan lainnya. Pada pembahasan yang kedua ialah proteksi perangkat keras dalam sistem. Pada saat suatu proses sedang berjalan, ada keadaan di mana prosesor berhenti. Hal ini menandakan tidak adanya lagi data yang diproses oleh prosesor. Oleh karena itu, prosesor pastinya akan mencari data ke dalam memori. Pengaksesan data tersebut memerlukan banyak clock cycle. Situasi ini tidak bisa ditoleransi, sehingga membutuhkan perbaikan dalam kecepatan pengaksesan antara CPU dan memori utama. Tidak hanya peduli tentang kecepatan tersebut, tetapi juga memastikan operasi yang benar untuk melindungi pengaksesan sistem operasi dari proses lainnya, dan melindungi proses yang satu dari pengaksesan proses lainnya pula. Perlindungan atau proteksi ini disediakan oleh perangkat keras. Kita harus memastikan bahwa masing-masing proses memiliki ruang memori yang terpisah. Caranya dengan menentukan jarak alamat yang dilegalkan, di mana proses bisa mengakses, dan memastikan bahwa proses tersebut hanya bisa mengakses pada alamat tersebut. Proteksi di atas dilakukan oleh perangkat keras. Perangkat keras menyediakan dua register, yaitu base register dan limit register. Base register memegang alamat fisik terkecil yang dilegalkan, sedangkan limit register menentukan ukuran dari jarak alamat tersebut. Contohnya, jika base register memegang alamat 300.040 dan limit register 120900, maka program bisa mengakses secara legal di semua alamat dari 300.040 sampai 420940. Pembahasan yang ketiga adalah proteksi input atau output dalam sistem operasi.
Manajemen perangkat input atau output mempunyai berbagai proteksi, di antaranya satu proteksi mengirimkan pemerintah ke perangkat input atau output agar menyediakan layanan. Proteksi yang kedua menangani interupsi perangkat input atau output. Proteksi yang ketiga menangani kesalahan pada perangkat input atau output. Sedangkan proteksi yang keempat menyediakan interface ke pemakaian. Di pembahasan yang terakhir adalah contoh proteksi memori dalam sistem operasi. Salah satu proteksi perangkat keras ialah dengan proteksi memori, yaitu dengan pembatasan penggunaan memori. Di sini diperlukan beberapa istilah, yaitu bus register. Bus register adalah alamat memori fisik awal yang dialokasikan atau dibolehkan oleh pengguna. Limit register adalah nilai batas dari alamat memori fisik awal yang dialokasikan atau boleh digunakan oleh pengguna. Yang ketiga, proteksi perangkat keras. Sebagai contoh, sebuah penggunaan dibatasi mempunyai base register 30040 dan mempunyai limit register 120900, maka pengguna hanya diperbolehkan menggunakan alamat memori fisik antara 30040 hingga 420940 saja. Beginilah pembahasan saya kali ini. Jika ada kekurangan dan salahnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.